Mami sebagai eksekutif produser bawel nggak sih? Iya. Oh iya, bawel. Satu bawelnya itu kayak she's always like telling me to write gitu, selalu suruh untuk nulis lagi. Halo Sobat Berlio, balik lagi sama gue Nadia. Dan kali ini di podcastnya Berlio, gue kedatangan Audi Kirana. Hai. Oke, Audi, apa kabar nih? Baik. Baik. Terus nih, lo sering gak sih denger kabar-kabar belakangan ini kan banyak nih tentang toxic relationship gitu. Contohnya kayak perselingkuhan lah. Menurut kamu gimana tuh? Gimana? Menurut lo gimana tuh tentang toxic relationship ini sendiri? Toxic relationship sih aku nggak pernah mengalami kayak toksiknya sampai kayak selingkuh atau gitu. Lebih ke kayak ya small things lah, kayak tapi kayak juga kelebihan dari perlakuan yang pasangan terus sebelumnya ini. And nggak tahu sih, aku cuma bisa kayak I can only say what I've experienced gitu, dan itu nggak begitu banyak juga sih. Berarti kamu pernah ngalamin tapi bukan yang sampai selingkuh segala macam gitu. Nah, berarti menurut kamu sendiri toxic relationship itu apa sih menurut kamu, pandangan kamu? Toxic relationship itu kayak hubungan yang udah kayak nggak baik buat both parties in the relationship gitu. Atau juga bisa kayak ya hubungan yang nggak baik aja sih, yang kayak for example ada yang cewek yang di relationship terus cowoknya kayak udah gini-gini dan lakuannya udah kayak nggak jelas gitu, dan ceweknya udah tahu kayak she's unhappy tapi masih kayak fighting to stay in the relationship. Itu juga bisa kayak hubungan toxic juga sih. Oke, terus di hubungan kamu itu dulu sebenarnya pernah toxic juga nih, cuman kan nggak separah itu. Iya. Menurut kamu pas waktu kamu punya pacar, terus kamu ngerasa itu toxic relationship tuh apa yang bikin kamu ngerasa oh ini toxic nih? Aku nggak sadar sampai aku diputusin sih. Jadinya pas aku udah di dalam relationship ya aku sadar kayak emotional state aku udah kayak nggak bagus, it's not good. Jadinya pas aku kayak refleksi lagi dan lihat apa salahnya, apa baiknya semua dari relationship pas udah putus, aku kayak sadar ini kayak this was like a toxic relationship. Oh oke. Berarti awalnya kamu gak menyadari sampai akhirnya diputusin, baru pas udah putus oh ya ini toxic. Iya. Oh oke. Terus titik yang paling bikin kamu muak berada di toxic relationship tuh apa? Apa kamu awalnya waktu itu nggak sadar dan jadi nggak ngerasain muak? Iya. Apa ada pernah ngerasain aduh capek nih gitu? Iya, aku aku capek banget pas kayak karena relationship yang itu it lasted for kayak 6 bulan. Jadinya ya in the beginning gitulah honeymoon phase, happy-happynya. Tapi abis itu like the 3 months left, it was really hard and it was a lot gitu. Dan pada kayak bulan terakhirnya aku udah kayak mikirin kayak you know what, like I'm so tired gitu, like I don't think that this should go on any longer. Kayak aku juga udah pikirin untuk putus juga, tapi aku nggak kuat gitu, iya. Oh, oke. Karena memang biasanya kalau di toxic relationship tuh kayak mau mengakhiri tapi masih kayak using I love you as an excuse gitu. Yeah. Terus gimana sih caranya kamu keluar dari toxic relationship itu? Apa kamu biarin? Ya. Apa kamu berusaha? Selain aku diputusin, aku sih sebagai orang aku memang kayak thinky banget, jadi aku selalu kayak reflect dan
lihat apa salahnya dari aku dan dari dia, dan aku sadar lah, like if I want another relationship to not end up like this, aku harus kayak ganti apa salahnya dari aku juga. Iya sih benar. Jadi introspeksi juga dua-duanya. Iya. Terus sekarang berarti udah selesai hubungannya? Lo masih kontak-kontakan atau? Masih satu sekolah sih, tapi Okay. nggak begitu kontak. Not unless I have to. Tapi ngobrol juga nggak sama Nggak. sekali? Oke, terus ngobrolin tentang toxic relationship. Lo kan kamu musisi ini kan? Nah, terus kamu pernah nggak sih kepikiran buat bikin sesuatu dari toxic relationship ini? Bikin sesuatu seperti lagu. Iya, itu dia maksudnya. Maksudnya seperti lagu gitu. Ya, aku biasanya sih abis putus atau gitu, aku kebiasaan like membuat lagu atau membuat apa kayak, tapi kebiasaan aku itu kayak untuk I write it and then aku tinggalin terus aku lupa. Nggak pernah balik lagi. Tapi buat yang ini I went back to it karena ya aku didorong lah dari mami gitu. Dan aku kayak I was thinking that maybe lagu ini juga bisa di-relate sama orang lain gitu. Berarti ada nih lagu yang kamu tulis dari kisah kamu karena toxic relationship. Lagu apa sih kalau boleh tahu? Namanya Free Bird, udah dirilis Februari tanggal 14 on Valentine's Day. Yes. Oh, oke. Terus kapan sih kamu tiba-tiba kayak, aduh, kan selain dorongan mami juga, itu kamu kayak ada berpikir, aduh tapi enggak deh, Mi gitu, atau kayak, oh ya udah, ayo aku coba. Kapan kamu kayak mulai berpikir, ya udah aku rilis nih single ini nih? Ya, aku tadinya pas balik lagi ke lagu ini aku nggak begitu mau sih, karena ya satu aku nggak mau kayak pikirin lagi hubungan itu, dan kayak kalau aku nulis aku bener-bener harus mengingat kayak emosi, like how I was feeling back then, dan semua kayak all the bad things that like I got over, tapi aku kayak malas banget kayak ingetin lagi. Dan juga aku lagi di hubungan yang lain. Jadinya sedikit kayak nggak enak gitu. Tapi ya udahlah. I figured, you know what, just push through, it'll be worth something one day. Oke. Tapi kan kamu lagi di hubungan yang lain juga. Hubungan kamu yang sekarang melihat kamu rilis lagu ini tentang masa lalu kamu, dia kayak responnya apa tuh? Responnya sih nggak ada respon sih. Dia nggak bilang apa-apa, kayak nggak ada yang spesifik gitu, nggak ada yang kayak nggak ada, nothing bad sih, lebih ke kayak why don't you write a song about me, where's my song gitu, kayak nanya kayak lagu berdiri di mana, kapan gitu. Dan juga kayak he's still very supportive juga. He told me kayak dia selalu kayak cek di Spotify berapa streams itu Free Bird. Oh, so cute. Dan kenapa sih judulnya ini Free Bird? Karena that's how I saw cowok yang di hubungan sebelumnya. Kayak dia sebagai orang itu yang selalu mau jadi kayak free, he nggak mau ada nothing holding him back gitu, dan he was just always wants to do whatever he wants. Dan Free Bird juga bisa kayak sebagai apa ya, metafora gitu. As a way to like kayak dari hubungan ini, this toxic thing that you were in, pas udahannya you're free, you can explore yourself or explore the rest of the world gitu. Jadinya ada banyak sih makna dari Free Bird. Oke. Lalu kan mami kamu sebagai eksekutif produser nih, apa sih experience kamu ngegandeng mami kamu sebagai eksekutif produser kamu? Perasaannya gimana? Mami tuh ya
tau lah gimana sampai di road. Tapi ya mami selalu mendorong, selalu motivasikan aku untuk kayak to better everything I write, to continue to write gitu. Dan ya mami juga bener-bener picky banget dan tapi aku tahu like she does this like out of love and out of like and to help apa yang aku mau membuat dan apa yang aku mau kayak what I want gitu. Jadi mami terus support terus ya. Iya, support terus. Mami sebagai eksekutif produser bawel nggak sih? Iya, Oh iya, bawel banget. Contohnya apa tuh pas kamu Kalau single ini ya satu bawelnya itu kayak she's always like telling me to write gitu, selalu suruh untuk nulis lagi. Juga kayak mami ya kan tadi aku bilang kayak she's very like certain about things. Jadinya bawelnya itu kalau di kuping aku kayak ya udah oke lah. Di mami itu it could be better. Jadinya selalu kayak fix this, better this could be better, lagi gitu sampai perfect. Tapi kamu dengan mami kamu sedetail itu terus kayak aduh bener lagi kamu rasanya gimana, terbantu kah sama mami atau kayak aduh mami jangan gitu dong, atau kadang-kadang kesel. ada keselnya? Tapi ya aku tahu lah it's like to help me gitu, jadinya aku ya udahlah I'll do it jadi ya at the end of the day like she's right lah. Bener juga. Oke, terus kamu terinspirasi gak sih sama mami kamu terjun ke dunia entertain tuh? Nggak spesifik mami sih, karena itu ada banyak orang di keluargaku yang juga di dunia entertainment gitu. Jadinya ya sedikit ada dari mami, sedikit ada dari keluarga aku juga. Oke. Selain kan kamu sekarang merintisnya di sebagai musisi gitu ya. Berarti kamu juga kira-kira ada ketertarikan gak sih kayak mami, mau nge-host kayak mami? Nggak dulu, fokus nyanyi dulu lah. Kalau ya ada kesempatannya atau mauannya ya lihat nanti aja. Oke, ini kan Freebird ini liriknya kamu yang tulis nih. Ada nggak sih part dari lirik Freebird ini yang kamu paling suka banget? Bridge-nya yang aku suka banget, karena pas aku nulis bridge itu I was like so proud of it. Jadinya karena like I was so proud of it, aku tahu bahwa ini kayak bakal jadi lagu yang bagus. Karena biasanya aku nggak begitu suka sama apa yang aku nulis, tapi so jadinya kayak if I have a favorite part yang aku sering nyanyiin sendiri gitu dari lagu aku sendiri, aku tahu kayak this is a good song. Oke. Boleh nggak sih dinyanyiin sedikit favorit part dari Freebird ini? Oke. And hoping for a miracle, I waited till the distance left me breathless. The sin that weighed the heart from simply words is now all burnt up to the ground. Sebenarnya bagus banget. Aku coba denger kan lagu kamu, terus bener-bener yang sekali denger nih, wah, enak banget suara kamu tuh, bener-bener nyaman di telinga, yang wah, kayak kalau didengar ini bukan penyanyi Indonesia nih. Wah, gitu. Makasih. Terus aku dengerin lagi, wah, sambil meresapi liriknya dan pernah berada di toxic relationship juga, jadi kayak kok ngena ya gitu. Terus karena ini kan liriknya kamu tulis sendiri dengan pengalaman kamu ya. Ada struggle apa nggak sih kamu pas nulis lirik ini? Struggle-nya itu apa ya? Ya sedikit struggle dalam kayak harus ngerti lagi kayak semua yang ada di hubungan itu, dan kayak somewhat kayak mengalami juga. Tapi nggak begitu struggle sih, lebih ke
nyari kata-kata yang benar. Jadi Iya. Paling kayak karena harus mengingat lagi itu sih mungkin ya. iya. Nah, selain mami kamu sebagai eksekutif produser, kamu di single ini kamu ngelibatin siapa aja sih? Ada banyak sih. Jadinya selalu ada music producer aku, Daniel Cliff. Dia selalu sama aku dari kayak fase 1 lagu, dari pas lagunya raw banget. Dia selalu sama aku untuk ya music arrangement gitu. Dan untuk yang nolong membuat kayak instrumentalnya dan ya membuat lagu ini kayak a reality gitu, ada Kak Temi yang gitaris, Kak Krisna bassis, dan Bang Otin as a drummer. Dan pas aku recording itu ada Kak Stella dan suaminya Kak Rene. Kak Rene itu sebagai sound engineer atau mixer, dan Stella adalah kayak vocal, apa sih Kak? Vocal director. Ya. Dan mereka juga mempunyai like band sendiri namanya Scholar. Dan lastly itu ada Richard sebagai kayak ya producer juga. Oke. Terus ada nggak sih sentuhan khusus untuk single ini yang dibikin khusus kayak sesuai mood kamu? Lagu ini sih ya kalau dengar like lagu-lagu aku sebelumnya itu kayak Freebird atau Great Like You. Emang kayak beda banget. Iya. Dan itu karena kan lebihan itu karena ya makna lagunya, dan karena Freebird itu kayak lagu heartbreak, kan heartbreak songs biasanya kayak mellow banget, senja gitu. Dan that's what I wanted Freebird to be. Jadinya start off slow terus kayak naik gitu, to kayak signify the emotion gitu, kayak the part of the relationship story that they're in. And apa namanya, the structure lagunya juga kayak nggak begitu pop banget, karena kan biasanya lagu-lagu di yang ada itu biasanya kayak ada ya verse chorus bridge terus and lagi di chorus. Kalau ini sih ya emang kayak gitu, tapi aku nggak mau balik lagi ke chorus untuk the ending. Walaupun aku disaranin produserku, aku kayak I had to put my foot down, karena kalau aku balik lagi ke chorus story-nya nggak bakal yang aku maui gitu. Oke. Berarti kan memang single ini tuh beda ya sama nuansa-nuansa single kamu sebelumnya gitu. Kira-kira kamu ke depannya mau nuansa kamu tuh kalau ngeluarin single lagi mau kayak yang sekarang atau kayak yang sebelum-sebelumnya atau mix aja nih? Depending on the song sih. Kalau lagu yang aku nulis tentang kayak gini dan aku mau suaranya kayak Perfect atau Great Like You, ya akan kayak suaranya kayak Perfect atau Great Like You. Tapi kalau ya sedih lagi, yang mellow lagi, ya bakal mirip sama Freebird. Oke. Terus Freebird ini kan udah dirilis kan. Terus respon dari pendengar itu gimana sih? Apakah mereka ngerasa aduh sama nih gitu, atau malah denger itu mereka jadi terinspirasi keluar dari situasi toxic relationship juga? Belum sih yang itu. Hopefully ada. Tapi ya ada sih yang komentar atau ada yang kayak some of my friends yang ke aku untuk bilang kayak this is such a good song gitu, dan mereka kayak like ada yang ya merasai gitu, dan ada yang just appreciate the song as it is gitu. Kalau kamu sendiri ngedengarnya karena ini pengalaman kamu saat kamu nyanyiin ulang misalnya itu, atau kamu dengerin, kamu ada perasaan apa tuh? Nggak sih. Yang kamu nggak ada? Biasa aja? Biasa aja, nggak ada perasaan. Kayak Lebih ke kayak fokus suaraku ada yang salah nggak sih yang dilupai gitu ya. Nggak ada perasaan yang lain. Berarti nggak ada perasaan yang lainnya, kayak ya udah berlalu gitu ya. Nah terus
kamu punya rencana apa nih ke depannya selain udah ngeluarin single nih? Kira-kira akan ada album kah atau ada apa? Boleh di-spill sedikit gak? Insya Allah kalau bisa tahun ini atau tahun depan ada mini album. Mini album. Tapi tahun ini masih ada 2 lagu lagi yang aku mau rilis. Oh, dalam waktu deket ini atau? Siapa tahu? Aku juga. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Nanti tiba-tiba aja. Iya. Ada 2 lagu yang akan Ada 2 dirilis. lagu. Kira-kira akan mellow kah, happy kah atau? Nggak happy, Nggak happy. nggak mellow banget. Nggak happy, nggak mellow. Lihat aja nanti, tunggu Nggak aja. happy, nggak mellow. Gimana tuh perasaannya saat dengerin nggak happy, enggak, mellow, enggak? Ya ini ada spill dikit. Salah satu lagunya itu lagu Recycle dari penyanyi Indonesia yang legendary. Recycle dari penyanyi. Siapa? Coba tebak. Atau tebak-tebak berhadiah deh. Iya. Siapa tahu bener kan? Cewek atau cowok? Oh enggak, lebih nanya spesifik ya. Cewek apa cowok? Cewek. Titi Puspa, benar salah? Enggak. Oh enggak. Oke. Kira-kira lagu ini udah dirilis tanggal 14 Februari kemarin ya? Pas Valentine. Itu udah bisa dengerin di mana aja sih? Bisa didengerin di all streaming platforms semuanya. Udah ada belum sih yang pakai video lagu kamu di TikTok untuk kayak dipakein kata-kata galau gitu? Ada sih, ya kan? Ada ya? Ada. Terus respon kamu gimana tuh? Ya, gitu lah. Duh, cuma waktu sama men. As long as you listen to it lah. Oke, tapi kalau dijedak-jedukin kira-kira? Waduh. Kan banyak tuh, zaman sekarang lagunya udah galau, tapi dijedak-jedukin Iya. di TikTok. Boleh sih, Oh, boleh boleh. aja. Lucu. Jadi sambil ngegalau tetap sambil Iya, sambil harus menikmati iya, ya. menikmati. Oke, Audi terima kasih udah ngobrol-ngobrol tentang toxic relationship juga. Terus tentang single kamu, aduh itu bagus banget. Aku bener-bener pas dengerin aku mau dengerin lagi. Thank you. Karena bener-bener suara kamu bagus banget. Nanti aku yakin kamu bisa jadi next top singer di Wah, Indonesia makasih sih. banyak. Apalagi nanti kalau udah masuk festival-festival. Amin. Lagu kamu bener-bener easy listening yang kayak aku akan terus dengerin gitu. Karena aku ngerasa mungkin karena kamu yang nulis juga dan pengalaman pribadi jadi kayak nyampe ke hati gitu. Oke, buat Sobat Berlio, terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya Berlio. Dan jangan lupa dengerin Freebird on all streaming platforms. Oke, bye-bye. Bye.